Selamat sore sahabat Humas Polda Papua. Salam presisi. Saya Bribda Nun Lehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri SIK didampingi PJU Polda Papua melakukan tatap muka dan memberikan arahan kepada personel Polres Biak Numfor dan Kompi 1 Batalion C Pelopor Sat Brimob Polda Papua pada Senin 21 November yang dilaksanakan di Aula R. Sudjoko Polres Biak Numfor. Dalam arahannya, Kapolda Papua mengapresiasi persiapan acara tatap muka yang berjalan dengan baik. Namun ia memberikan peringatan terkait netralitas personil terutama menjelang pemilu 2024. Pemilu 2024 di tanah Papua memiliki makna khusus karena menjalankan pemilihan serentak dan melibatkan 3 daerah otonom baru yang baru lahir. Kapolda memastikan agar anggota Polri di 3 DOB tersebut siap dan dapat menjamin pelaksanaan pemilu 2024 berjalan aman dan damai. Dalam upaya menjaga kondisi jelang pemilu, Polda Papua bersama pemuka agama merencanakan kegiatan kebaktian kebangunan rohani khususnya di daerah-daerah krusial. Meskipun tidak ada agenda untuk Biak Numfor, Kapolda meminta persiapan dan koordinasi dengan Karo Ops sebagai penanggung jawab kegiatan jika diperlukan. Kapolda Papua juga mengingatkan tentang potensi pasang surut air laut yang terjadi saat ini. Ia mengimbau agar personil yang terlibat dalam pengamanan distribusi logistik suara di pulau-pulau terluar tetap waspada tinggi. Walaupun Kabupaten Biak Numfor selama ini tidak pernah mengalami kerusuhan saat pemilu, Kapolda mengingatkan agar situasi tetap diantisipasi dengan melakukan deteksi dini. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan aman dan lancar, menciptakan pemimpin baru yang lebih baik untuk Kabupaten Biak Numfor. Polda Papua menggelar kegiatan capacity building dalam rangka pembekalan bagi perwira lulusan SIP Angkatan 52 dan PAG Gelombang 1 tahun 2023. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rastra Samara Polda Papua pada Senin tanggal 20 November. Ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi termasuk Karo SDM Polda Papua Kombes Pol Iwayan Gede Ardana SIKMC dan Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Itwasda Polda Papua Kombes Pol Gatot Suprasetya SIKMH. Kegiatan dimulai dengan penyampaian materi oleh Karo SDM Polda Papua. Ia memberikan pembekalan kepada lulusan perwira SIP dan PAG mengingatkan mereka untuk tidak memamerkan kekayaan secara berlebihan, terutama melalui media sosial. Kombes Iwayan juga mengingatkan agar para perwira selalu memberikan dampak positif melalui tindakan-tindakan kecil baik kepada bawahan, teman maupun keluarga. Menanggapi situasi politik yang akan datang terutama dalam rangka pemilu dan pemilihan presiden, Kombes Iwayan menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat dan memberikan dampak positif. Ia mengingatkan peserta bahwa tugas mereka akan semakin berat mengingat Papua memiliki tingkat kerawanan yang signifikan, seperti yang diindikasikan oleh Indeks Potensi Kerawanan Pemilu Tahap 2. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua, Brigjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin, SHMSI, hadiri serta membuka kegiatan sosialisasi pemahaman dalam pengelolaan barang bukti yang dilaksanakan di Aula Rastra Samara Polda Papua Lama. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabak Tahti Rorenmin Bareskrim Polri Kombes Pol Dr. Randes Gatot Agus Budi Utomo MH, Parapju Polda Papua, dan para penyidik jajaran Polda Papua. Dalam sambutannya, Wakapolda Papua mengatakan aparat penegak hukum khususnya Polri mengemban tugas yang luas, kompleks, dan rumit. Polri adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Lanjut. Wakapolda Papua mengatakan pengelolaan dan pendataan barang bukti yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Tahti merupakan bagian penting dari upaya untuk pemeliharaan, pengamanan dan perawatan barang bukti sebelum dikirim ke persidangan. Ia juga mengharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan personil khususnya dalam pengelolaan barang bukti di mana alat bukti ini berhubungan langsung dengan suatu tindak pidana. Aparat penegak hukum khususnya Polri mengemban tugas yang luas,
kompleks dan rumit. Polri pun mempunyai posisi penting sebagai penegak hukum. Polri adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang, menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Pengelolaan dan pendataan barang bukti yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Tahti merupakan bagian penting dari upaya untuk pemeliharaan, pengamanan, dan perawatan barang bukti sebelum dikirim ke persidangan. Karena itu, semoga dengan adanya kegiatan ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan personil khususnya dalam pengelolaan barang bukti, di mana alat bukti ini berhubungan langsung dengan suatu tindak pidana. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Saya Bribda Danun Lehu pamit undur diri, tetap waspada dan salam presisi.